betul bahwa kita ini birokrat, gitu Pak. Tapi tidak menghalangi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang Oh, mempermudah pekerjaan kita, gitu betul. Pak. Sobat The Maestro, Bapak Ibu, rekan yang saya banggakan, jumpa kembali dengan The Maestro, media para maestro berbagi info. Sobat Maestro, kali ini kita sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu, tokoh muda pada posisinya, yang sangat berpengalaman dan akan membagikan tacit knowledge yang dia miliki, yang beliau miliki selama beliau menjabat di beberapa posisi penting di pemerintahan maupun posisi penting pada lembaga internasional. Sobat Maestro, tokoh kita ini apabila kita bandingkan dengan posisi dan kedudukannya masih relatif muda. Tokoh kita ini memulai karier di Kementerian Keuangan, kemudian belajar ke Amerika Serikat, kembali dan berkarya di Kementerian Keuangan. Tokoh kita ini sekarang sedang mengemban tugas sebagai pengelola aset negara. Dan beliau sering disebut oleh Ibu Menteri Keuangan sebagai orang terkaya di Indonesia. Kenapa? Karena tokoh kita ini mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara yang jumlahnya lebih dari 11.000 triliun atau tepatnya 11.908,5 triliun rupiah. Sebuah angka yang cukup besar dan fantastis, dan kita akan mencari informasi bagaimana nitty-gritty, bagaimana tantangan melakukan pengelolaan aset negara yang jumlahnya luar biasa tersebut. Dan bukan hanya itu, tokoh kita ini juga memiliki pengalaman memimpin badan training di Kementerian Keuangan. Sebuah lembaga yang cukup bergengsi karena bukan hanya mendidik pegawai-pegawai muda di Kementerian Keuangan, tetapi lebih dari itu juga mendidik berbagai tenaga pengelola perbendaharaan di seluruh kementerian lembaga. Sobat Maestro, tokoh kita ini juga pernah ditugaskan pemerintah untuk menjadi Executive Director di The World Bank di Washington. Sebuah posisi yang sangat strategis, dan itu hanya ditugaskan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi sekaligus level diplomasi yang tinggi. Sobat The Maestro, mari kita sambut tamu kehormatan kita, tokoh The Maestro kita kali ini, Bapak Ronald Silaban. Pak Rio, terima kasih waktunya Pak Rio. Terima kasih Pak Marwanto. Saya baru merasakan betapa pentingnya Pak Rio karena kami ini sudah reserve 1 bulan lebih nih Pak. Aduh, aku minta maaf. Tapi kita semua sadar bahwa kita yakin bahwa kesibukan Pak Rio dalam mengelola aset yang lebih dari 11.000 triliun itu memerlukan perhatian, memerlukan waktu dan kecermatan yang luar biasa. Pak Rio, kelihatannya ini Sobat The Maestro yang mayoritas adalah anak-anak muda ingin mendapatkan sharing dari Pak Rio. Orang tahu kan Pak Rio itu eselon 1, Dirjen. Dan mungkin orang melihat, wah hebat ini Dirjen. Tapi mereka belum tahu bagaimana perjuangan Pak Rio pada saat sekolah. Saya yakin sekolahnya kan Pak Rio di Jakarta, kemudian ke Amerika, kemudian sebelum ke Amerika kan bekerja di Kementerian Keuangan. Barangkali sharing itu Pak Rio yang mungkin sangat penting bagi rekan-rekan. Monggo Pak Rio. Baik, terima kasih Pak Marwanto. Mungkin saya mulai dari waktu saya kecil ya. Kebetulan saya beruntung karena kecil kami sudah tinggal di Jakarta. Oh. Jadi saya berutang budi kepada orang tua saya karena mereka memberikan saya pendidikan atau memasukkan saya ke dalam sekolah yang baik. Yang bagus-bagus ya. Namun yang saya ingat
dari masa kecil tersebut adalah menurut saya, dan ini untuk kita semua Pak ya, termasuk untuk keluarga muda juga. Menurut saya yang bisa membuat saya tetap ada dalam koridor, kan gitu Pak ya, namanya kita kan dari kecil ada masa remaja dan ada masa pancaroba ya. Sehingga saya pada ada di tempat saya sekarang, menurut saya adalah karena orang tua mengasihi kita Pak. Ya. Jadi dengan cara mereka sendiri, mereka mendorong anak-anaknya supaya anak-anak bersekolah, anak-anak dinasehati. Jadi memang sangat penting bonding antara orang tua dan anak. Sehingga ada pada masa-masa tertentu ya, ketika anak itu mengalami pancaroba, yang mengingatkan dia itu sebetulnya adalah kasih sayang orang tuanya kepada dia. Ya. Sehingga dia berusaha, atau dalam my case gitu ya, saya berusaha untuk tidak mengecewakan orang tua saya. Oh, luar biasa. Karena anak-anak muda umumnya Pak, pada saat orang tua ikut masuk terlalu dalam urusannya, itu agak kecewa gitu ya, frustrasi. Dan saya kira ini sebuah pengalaman yang sangat bagus sekali, itu pengalaman Pak Rio. Selanjutnya Pak, silahkan Pak. Nah, yang penting juga menurut saya memang masa kecil ya, karena sebenarnya masa kecil itu kan memberikan kita core gitu ya. Nah, jadi kalau masa kecil kita solid, kan sebagaimana kita ketahui dalam perjalanan hidup itu pasti ada banyak experience yang bisa merubah pandangan hidup kita, cara kita melihat suatu masalah. Tapi kalau kita punya core yang kuat, paling tidak yang berubah adalah cuma cara, tapi prinsipnya nggak berubah Pak. Jadi itu yang menurut saya untuk kita semua, khususnya untuk yang generasi muda di Kementerian Keuangan, kita harus punya core yang kuat. Karena dan itu merupakan bagian dari kita sebagai birokrasi Pak ya. Makin ke sini saya lihat bahwa memang kita harus bisa membedakan mana yang sebetulnya cuma mengenai cara yang bisa kita sesuaikan, tapi mana yang kita harus tahu, oh ini prinsip ya. Betul, dan kalau untuk prinsip itu nggak boleh dikorbankan. Sebagaimana kita ketahui sebagai birokrat, kan ada banyak perkembangan yang harus kita hadapi, ada banyak dinamika gitu Pak. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Iya Pak Rio, jadi singkat kata barangkali, jadi masa kecil peran orang tua kita di dalam mendidik kita, memberikan rambu-rambu Pak ya, memberikan prinsip itu sangat bermanfaat bagi perkembangan seseorang Pak ya. Jadi bagi anak muda yang sekarang merasa kesal terlalu sering dinasihati orang tua gitu, ini pengalaman Pak Rio saya kira bagus sekali. Terus satu lagi Pak ya, memang saya ingat, tapi kan memang generasi kita beda dengan generasi sekarang. But I think kalau bicara core-nya sama lah ya, bagaimana mendapatkan informasi. Jadi memang waktu kecil itu pilihan bacaan menentukan sikap kita Pak. Kan gitu Pak ya? Jadi misalnya waktu saya kecil, kita punya buku cerita mengenai Henry Dunant, ya kan? Kemudian mengenai Mary Nightingale, gitu Pak ya? Orang-orang yang jadi role model. Sehingga dari kecil kita ingin menjadi seperti itu. Kan gitu Pak? Walaupun ada inspirasi gitu. Nah, jadi buat saya bagaimana kita memasukkan informasi itu ke dalam kepala kita, itu menjadi penting. Sehingga memang untuk yang generasi lebih muda, pandai-pandailah memilih apa yang mau dia lihat dan dia baca, gitu Pak. Karena kan kita tahu sekarang begitu banyak informasi dari gadget-gadget itu gitu Pak. Jadi I think dari situ kita bisa lihat tingkat kedisiplinan kita sendiri mengenai informasi apa yang mau kita fit untuk diri kita, sehingga itu bisa membentuk kita. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Rio. Nah, jadi selanjutnya Pak Rio berarti SD, SMP, SMA di Jakarta Pak ya? Iya. Kemudian masuk UI. Gimana Pak ceritanya? UI-nya masih di Salemba Pak atau sudah di? UI, saya di Romangun, saya di Fakultas Hukum. 2 tahun dan kemudian kita pindah ke Depok. Kita pindah ke Depok. Ya. Saya saya masuk Fakultas Hukum itu memang udah pilihan. Jadi udah cita-cita gitu ya Pak ya? Saya nggak tahu pakai itu cita-cita Pak ya.
Tapi memang waktu saya SMA-nya IPA. Oh, Ya. iya 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 iya. Tapi saya memang udah memutuskan saya kepengen masuk Fakultas Hukum UI aja. Iya iya Gitu iya. ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, ya memang saya ikut tes dan diterima gitu ya. Ya saya agak-agak khawatir tapi nggak terlalu khawatir gitu Pak pada waktu itu ya. Jadi mungkin tingkat keyakinan saya tuh kira-kira 90% gitu Pak. Ya. Nah ternyata kan diterima. Menurut saya tantangan pada masa itu ya Pak ya, dan saya rasa generasi saya sih nggak terlalu jauh dari Pak Marwanto. Iya. Adalah kita tahu bagaimana lingkungan kuliah kita pada saat itu Pak. Ya. Iya. Saya harus membuat pengakuan, walaupun ini mungkin bukan generalisasi, tapi mungkin lingkungan saya itu termasuk lingkungan yang santai, gitu Pak ya. Pada masa itu orang absen tapi bisa nggak ikut kuliah dan kemudian fotokopi. Saya nggak tahu anak-anak sekarang masih melakukan fotokopi apa enggak. Nah, itu yang menurut saya yang kemudian membedakan dari waktu saya kuliah di Amerika. Oh, gitu Pak. Iya. Jadi menurut saya mungkin seandainya saya setekun waktu saya Sekolah di Amerika. di Amerika, mungkin kita selesai bisa lebih cepat. Lebih mungkin, cepat Pak. ya. Kan gitu Pak ya. Ya tapi mungkin Pak Rio nggak masuk keuangan kalau begitu. Itu jalan Tuhan Pak itu kelihatan. Itu jalan Tuhan ya Pak ya. Siap. Ya, nah itu menarik Pak. Jadi memang saya masuk Kementerian Keuangan ini karena waktu itu dosen penggantinya itu namanya Pak Bacelius Ruru. Oh, Pak Ruru. Jadi ada satu mata kuliah yang dosennya harus digantikan dan yang diminta mengajar ada Pak Bacelius Ruru. Sebagaimana kita ketahui kan Pak Bacelius Ruru tuh waktu itu beliau masih Kasubdit di Direktorat BUMN Pak. Beliau sudah pulang dari Harvard, dari Amerika sudah. Seingat saya beliau tuh waktu itu masih Kasubdit dan beliaulah yang menawari saya. Oh. Kamu mau nggak jadi pegawai Kementerian Keuangan? Jadi itu betul yang dikatakan Pak Marwanto itu jalan hidup. Betul, jalan Tuhan. Saya ingat betul Pak Ruru pada saat pulang dari Amerika itu kita melihatnya yang muda-muda Pak ya, itu gesture seorang pinter gitu ya yang sukses ke depan gitu. Karena pada saat beliau bicara, beliau komunikasi kan sangat bagus sekali gitu. Jadi Pak Rio masuk ke keuangan pada saat itu tahun berapa ya Pak Rio ya? Saya kan tamat tahun 89 Pak. Jadi Pak Ruru itu mengajar kira-kira di tahun kelima. Jadi pada semester akhir gitu ya. Dan Pak Ruru nawarkan, saya tanya sama Pak Ruru, kalau saya masuk saya dapat apa? Kan gitu. Pak Ruru bilang, nanti negara nyekolahkan kamu gitu. Nah, kemudian saya selesaikan sekolah, terus saya ngelamar ke Astra Pak. Saya sempat di Astra. Saya sempat jadi manajemen trainee. Untuk ACC, Astra Credit Company. Kita waktu itu di Sunter dulu. Waktu itu ACC-nya masih di Kebon Siri. Terus saya lapor Pak Ruru, terus Pak Ruru bilang, loh kamu udah janji sama saya, kamu ikut tes saja. Nah, akhirnya saya ikut tes dan ketika diterima saya mundur Pak. Gitu. Jadi memang itu jalan hidup. Betul, jalan hidup Pak. Itu jadi Tuhan mengutus Pak Ruru gitu untuk menarik seorang rising star. Ampun, bukan. Tapi buat saya itu memang keputusan yang ekonomik juga Pak. Karena begini. Tapi kan Pak Rio, saya bisa membayangkan zaman itu ya. Pada saat itu salary dia jauh sekali saya kira kan. Jauh. Tapi gini Pak, memang jauh ya. Jadi saya ingat gaji saya pertama tuh saya lupa either 80.000 atau 120.000 ya. Di Astra waktu itu manajemen trainee mungkin udah dapat 500.000 apa 500.000 ya. Itu udah 5 kali lipat ya. Tapi poinnya begini, saya juga berhitung secara ekonomis karena Pak Ruru bilang kamu nanti kalau kamu layak kamu akan dapat beasiswa dan disekolahkan ke luar negeri. Jadi saya ambil perhitungannya itu. Walaupun
katakan orang tua mampu, tapi buat saya itu penting bisa sekolah dengan usaha sendiri, Pak. Betul. Jadi artinya keputusan itu bukannya cuma berdasarkan romantisme, tapi memang ada ekonomik juga. Betul. Tapi kembali lagi saya kira Pak Rio itu sebuah keputusan yang cukup strategis dan itu tidak akan pernah terjadi kalau itu tangan Tuhan tidak ikut mengarahkannya Pak ya. Nah kemudian Pak Rio masuk ke Kementerian Keuangan dan sekolah ke Amerika setelah berapa tahun masuk keuangan itu Pak Rio? Jadi selesai CPNS saya diberikan Langsung sekolah kesempatan. Ya Pak. Jadi saya masuk 90, CPNS mungkin 91, 92 saya berangkat Pak. Oh iya. Ya memang pada waktu itu kita menjadi bagian dari crash programnya Pak Ruru. Pak Ruru ya, karena beliau ingin mendapatkan lawyer-lawyer muda yang betul-betul bagus kualitasnya. Saya ingat Pak Rio ya, pada saat Pak Rio kembali dan masuk di Biro Hukum, waktu itu kepala bironya Pak Agus. Pak Agus betul Pak. Pak Agus. Dan kita ini kalau sekarang mungkin namanya viral lah gitu. Ada viral sebuah artikel gitu. Yang nulis siapa? Rio Silaban gitu. Jadi itu pertama kali saya melihat wah ini hebat ini anak muda. Walaupun di atasnya namanya Agus Haryanto gitu, tapi yang menulis Rio Silaban. Jadi sebuah kebiasaan nulis waktu itu kan masih sangat jarang. Tapi saya udah nggak lagi Pak, saya nggak. Tapi saya berutang budi juga sama Pak Agus Haryanto. Ya. Karena Pak Agus Haryanto memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk saya berekspresi ya Pak ya, tumbuh. Saya ingat suatu hari saya dipanggil Pak Agus Haryanto gitu ya. Terus beliau memberikan suatu dokumen dalam bahasa Inggris. Terus beliau bilang coba Rio tolong diartikan. Kemudian saya mengartikannya gitu Pak. Saya sebenarnya agak heran ya, karena kan Pak Agus itu SH dan doktor. Artinya tinggal di Amerika jauh lebih lama daripada saya. Saya kan sekolah cuma setahun gitu ya. Saya bilang artinya nih Pak. Terus Pak Agus Haryanto lihat saya, betul artinya nih. Betul Pak, saya bilang. Sama dong dengan apa yang saya pikirkan. Dia bilang gitu kan. Saya nggak tahu sebetulnya apa yang dipikirkan Pak Agus Haryanto. Ternyata kenapa Pak Agus Haryanto manggil saya? Sebab sebelumnya beliau memanggil pegawai dan pegawai itu bilang enggak Pak, secara legal artinya begini Pak. Ngerti nggak Pak maksud aku Pak? Iya. Nah, jadi di situ saya berasa bahwa kalau kita bisa berkata benar gitu Pak ya, maka kita bisa mendapat kepercayaan pimpinan. Saya sendiri juga basically waktu itu nggak terlalu ngerti apa gitu ya, tapi beliau cuma bilang coba baca ini, menurut kamu seperti apa gitu Pak. Jadi memang hal-hal kecil itu matters Pak. Hal-hal kecil matters. Betul dan Pak Rio waktu itu setelah di Biro Hukum saya dengar itu sempat ke BPPN ya Pak Rio ya? Itu sempat Pak. Jadi memang saya di Biro Hukum, kemudian sempat ke Kementerian BUMN. Pak Rio sempat ke Kementerian BUMN sebentar, kan Pak Ruru sempat jadi deputi Pak. Iya betul ya. Sebentar, tapi saya kembali. Kemudian Pak Bambang Subianto waktu itu Dirjen Lembaga Keuangan jadi menteri. Beliau minta saya jadi kepala bagian hukum lembaga keuangan. Setelah kemudian Pak Bambang Subianto tidak jadi menteri keuangan, saya dikirim ke BPPN sebagai senior vice president untuk asset management investment. Karena memang waktu krisis itu 98 saya ikut Pak ya, ada di tengah-tengah dalam mendiskusikan mengenai PP 17. Iya, betul. Jadi pengalaman yang lengkap ya. Oke, jadi Pak Rio ini sebuah pengalaman yang saya kira inspiratif bagi generasi muda ini Pak Rio.
Nah Pak Rio, setelah itu Pak Rio, seingat saya kemudian ke Pusaka ya Pak ya. Jadi setelah Waktu Pak Budiono, saya ingat betul Pak Iya. Rio kan berada di lingkungan itu gitu loh. Betul Pak. Jadi setelah saya dari BPPN, saya kembali ke keuangan, bertugas di kantor staf ahli Pak. Oh, Nah kemudian Pak Agus Haryanto jadi sekjen. oh, Kemudian Pak Agus Haryanto menarik saya menjadi apa yang namanya Kabak Tupim, ya ya ya. Kabak TU ya, pimpinan. ya, ya. Yang memang pada masa itu pekerjaannya kebanyakan protokoler Pak, Ya, protokoler. Namun saya melihat bahwa ada yang bisa kita lakukan gitu Pak. Jadi memang di luar daripada TUSI, saya mencoba untuk berinisiatif. Jadi sebagai Kabak Tupim, saya juga sering membantu Pak Budiono, kecil-kecilan aja Pak, dan ingin memastikan bahwa proses pekerjaan di kantor menteri itu berjalan dengan baik. baik ya. Jadi itu yang saya lakukan Pak. Iya, karena kemudian Pak Rio pada masa itu gitu ya. Saya kan terus terang lebih senior dari Pak Rio kan. Siap. Jadi kita ngomongin wah hebat tuh Rio anak muda yang bisa menjembatani antara menteri dengan para eselon 1. Yang sebetulnya itu fungsi pusaka yang sekarang ya Pak ya. Iya, betul. Iya, iya, betul. Dan oleh sebab itu kemudian memang Pak Rio akhirnya kan menjadi bagian dari semacam corporate secretary ya, orang yang terdekat dengan menteri lah gitu ya Pak. Iya Pak. Jadi memang jadi ini juga pesan kepada para pegawai kita ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kalau kita memasuki suatu pekerjaan kan memang ada TUSI. Iya. Ya. Betul bahwa kita ini birokrat gitu Pak. Tapi tidak menghalangi kita untuk menciptakan sesuatu yang baru. Oh. Yang mempermudah pekerjaan kita Betul, gitu Pak. Dan betul, itu iya, yang itu yang saya dapatkan dari Kementerian Keuangan. Jadi pekerjaan itu menurut saya sebetulnya adalah sesuatu kesempatan untuk kita bisa mengembangkan diri. Jadi Iya. Bapak bisa bayangkan di awal-awal karir saya di Biro Hukum gitu ya, saya sangat substantif. Nah ketika ditempatkan sebagai Kabak Tupim kan sangat protokoler Pak, Iya, kan iya. gitu ya, antar jemput menteri ke airport gimana gitu Pak ya. Tapi ya di dalam situasi itu saya mencoba menemukan sesuatu, ada nggak yang bisa membantu. Nah jadi ini menurut saya di segala lini kita ini yang harusnya kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi, kalau istilah BPPK kan learning institution Pak. Betul, betul. Nah kita di dalam pekerjaan kita juga sebetulnya kita bisa belajar apa yang kita bisa lakukan lebih baik. Iya, iya, iya. Walaupun itu mungkin bukan by design ya Pak ya. Iya, iya. Tapi itulah yang kemudian mungkin yang menginspirasi adanya pusaka. Betul, betul. Karena setelah saya jadi Kabak Tupimnya Pak Budiono, saya kemudian ke Amerika. Jadi senior advisor. Waktu itu kan Iya, Pak Rio direkturnya sempat jadi senior Pak advisor. Herwit kan Pak. Pak Herwit ya. Oh. Pak Herwit. Nah, tapi saya sempat ketemu Pak almarhum Yusuf Anwar sebelum saya berangkat, kira-kira mungkin sebulan gitu Pak. Oh, iya. Nah, jadi itu yang menurut saya itu untuk kita semua, para pegawai Kementerian Keuangan, ada sesuatu sebetulnya yang bisa kalian lakukan lebih baik gitu Pak, Iya, daripada sekedar apa yang tertuang di dalam TUSI. Iya, dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bekerja dengan hati ya Pak. Ya? Betul, betul Pak. Betul, kita tekun ikhlas gitu, Ikhlas menciptakan gitu, Pak. sesuatu. Ya. Iya, iya, luar biasa. Saya mungkin saya mau cerita Pak ya, dulu waktu saya masih jadi pelaksana di Biro Hukum, saya tuh udah sampai kantor 6:30 pagi loh Pak. Oh ya? Iya, dan saya pulang tuh ya jam 10 malam. Saya semangat gitu ya, walaupun orang tua saya nanya, apa betul ada pegawai negeri pulangnya sampai malam gitu ya. Tapi kan itu yang menurut saya betul ya Pak ya. Iya. Pengalaman itu nggak bisa ditukar ya Pak ya. Betul. Jadi makin banyak kalian bekerja nih, untuk yang generasi muda ya, makin banyak kalian bekerja maka makin canggih
betul. Kan gitu Pak ya? Itu yang kadang-kadang tidak kita sadari ya Pak. Iya betul Pak. Betul. Pak Rio, kemudian kita beralih kepada saat Pak Rio jadi kepala pusaka Pak. Karena saya waktu itu, seingat saya memang sempat ditugaskan untuk belajar melihat bagaimana praktek Prime Ministry Delivery Unit di beberapa tempat, dan akhirnya kemudian kita membentuk pusaka ini. Dan itu seingat saya Pak Rio kan menggantikan Pak Agus Suprianto ya. Jadi Betul ini Pak. betul-betul ada perbedaan yang waktu itu pada saat Pak Agus dengan Pak Rio. Iya. Bagaimana pengalaman yang bisa di-share Pak gitu? How to deal with the minister gitu? Iya. Bagaimana melayani para eselon 1 yang pasti kan permintaannya macam-macam itu Pak Rio. Silakan Pak Rio. Jadi saya terima kasih sama Pak Agus Suprianto ya. Karena Pak Agus Suprianto itu meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pusaka. Itu tidak bisa saya pungkiri. Bahkan saya ingat sebetulnya waktu saya di Bank Dunia Pak, kan ketika saya pulang saya jadi kepala PPRF. Oh iya betul kan betul, gitu, betul. Pak. Nah memang Pak Agus itu telepon saya. Pak Agus, beliau bilang, kan beliau waktu itu direktur dana luar negeri Pak. Iya kan Pak? Iya. Nah Pak Agus bilang sama saya, dia bilang, Pak Rio ini gara-gara Pak Rio saya jadi kepala pusaka nih, kata Pak Agus. Karena waktu itu Pak Anggito itu minta saya untuk jadi kepala PPRF. Oh. Karena PPRF itu adalah suatu eselon 2 yang baru Pak. Iya. I mean, no one has any imagination PPRF itu seperti apa. Oleh karena itu Pak Anggito minta saya. Nah, jadi memang kita build dari nol PPRF. Nah, setelah Pak Agus Suprianto kan saya jadi kepala pusaka. Pak Agus Suprianto luar biasa Pak, menerapkan dasar-dasar yang kuat bagi pusaka. Nah saya tinggal menjalankan saja. Prinsip saya waktu di pusaka itu adalah kita itu kan yang membantu menteri Pak. Betul. Nah jadi memang saya meyakini bagaimana saya menjadi jembatan antara eselon 1 dengan menteri. Nah, yang lebih penting lagi adalah ketika misalnya menteri sedang ada di luar kota atau ada di luar negeri, itu kesempatan baik buat kita untuk menyelesaikan isu-isu di DAMS. Itulah saya meminta pusaka untuk memanggil unit eselon 1-nya Pak ya, bukan eselon 1-nya, unit eselon 1-nya untuk kita bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mengingatkan pada pusaka bahwa kita itu bukan mengatasi unit eselon 1, tapi kita itu fasilitator, gitu Pak. Supaya kita juga, artinya kita kan dekat dengan menteri, tapi pada saat yang bersamaan kita harus tetap mengerti bagaimana posisi dari pusaka yang menjadi fasilitator. Nah itulah yang saya dorong anak-anak untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, saya minta mereka untuk memberikan pelayanan 24 jam. Iya, itu Pak. Kira, iya. Karena menurut saya Kementerian Keuangan itu, khususnya Menteri Keuangan Pak, kalau melihat assignment-nya luar biasa Pak. Kan mulai dari penerimaan, belanja, kekayaan negara. Betul. 3 fungsi itu yang menurut saya kalau Kementerian Keuangan di tempat lain kan kebanyakan hanya treasury Pak. Iya. Kan gitu. Iya. Ya, saya kira Pak Rio itu cukup dirasakan oleh sebagian besar pejabat eselon 1. Suasana menjadi sangat nyaman dan informal gitu, tanpa adanya friksi yang mengakibatkan kesulitan menghadap menteri. Jadi itu karena memang kesadaran bahwa pusaka itu harus bisa menjembatani ya Pak ya, antara kepentingan menteri dan para eselon 1. Pak Rio waktu itu kepala pusaka zaman menterinya Pak Gusmat, bukan Pak, zaman Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani pertama ya Pak. Bu Sri Mulyani pertama. Kemudian Pak Agus Marto ya masih. Kemudian Pak Agus Marto. Iya. Kemudian Pak Khatib Pak. Pak Khatib udah enggak, karena waktu Pak Agus Marto saya jadi staf ahli Opti. Iya, kemudian Bapak jadi promosi. Iya. Nah terus cerita ke Bank Dunia gimana Pak Rio? Saya cerita ke Bank Dunia itu